Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamid Suryanti dengan NPM 1910 30 30 10. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang topik penelitian saya yang berjudul seberapa besar pengaruh karakter dan pembawaan guru terhadap minat belajar peserta didik pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di SMP Negeri Bandungan. Nah, untuk latar belakang dari penelitian saya yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Syah pada tahun 2016 bahwa minat atau motivasi dapat mempengaruhi karakter dan kualitas pencapaian hasil belajar seorang peserta didik dalam suatu bidang studi. Nah, jika pencapaian hasil belajar tersebut saja dapat terpengaruh, maka proses belajarnya pun dapat terpengaruh juga. Masalahnya, tidak semua peserta didik memiliki motivasi untuk mempelajari suatu materi seperti IPA yang notabene itu kompleks, ada fisika, biologi, dan kimia. Nah, padahal seperti yang disebutkan tadi, motivasi terbilang penting untuk mendukung proses belajarnya. Maka dari itu, perlu diketahui faktor yang menyebabkan peserta didik memiliki motivasi untuk mempelajari suatu materi. Nah, salah satu faktor yang perlu diteliti lagi yaitu tentang karakter dan juga pembawaan guru dalam membawakan suatu materi. Nah, waktu itu saya mengambil topik penelitian yang berjudul seberapa besar pengaruh karakter dan pembawaan guru terhadap minat belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri Bandungan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada ilmu pengetahuan alam, yang kedua ada tinjauan dari belajar, dan yang ketiga adalah tinjauan dari guru. Nah, yang pertama adalah tinjauan dari segi ilmu pengetahuan alam sendiri. Nah, ilmu pengetahuan alam sendiri merupakan mata pelajaran yang didefinisikan sebagai pengetahuan yang tersusun atas teratur, sekaligus sistematis dan berlaku secara universal, serta berisikan kumpulan data hasil observasi dan juga eksperimen. Nah, kenapa saya memilih tinjauan dari segi pendidikan IPA? Karena IPA sendiri merupakan mata pelajaran yang perlu didefinisikan karena kompleks, ya, ada fisika, biologi, kimia, dan saya rasa itu salah satu faktor yang membuat peserta didik itu kurang termotivasi untuk mempelajarinya, seperti itu. Dan yang kedua adalah belajar. Nah, belajar sendiri menurut Syah merupakan hal yang sangat fundamental dalam setiap jenis penyelenggaraan dan jenjang pendidikan. Seperti halnya aspek lain, dalam proses belajar ini terdapat beberapa kendala yang menghambat keberhasilan belajar. Kendala tersebut dapat berasal dari dapat berasal dari internal maupun eksternal. Nah, salah satu kendala dari eksternal adalah tentang motivasi yang nantinya akan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik dan pemahaman mereka terhadap IPA sendiri. Nah, selanjutnya adalah tinjauan dari segi gurunya. Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik adalah faktor guru, mulai dari cara mengajarnya, sikap dan karakter yang di depan kelas, serta kualitas pengetahuan dan juga bagaimana seorang guru tersebut menjelaskan suatu materi. Nah, disebutkan dalam Nana Sujana bahwa hasil penelitian menunjukkan 76,6% hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh faktor guru. Nah, ini kurang sulit, ya, karena penelitiannya itu ditunjukkan oleh siswa yang mempelajari mata pelajaran IPS, sedangkan kita akan mengetahui pengaruh dari karakter dan juga pembawaan guru terhadap mata pelajaran IPA. Jadi perlu diteliti ulang dan diketahui kevaliditasannya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, di sini saya memakai metode penelitian kuantitatif, yaitu menggunakan survei. Kenapa saya menggunakan metode ini? Karena metode ini berfungsi untuk mengetahui hubungan antar variabel, yang mana nanti akan mengetahui hubungan antara pengaruh karakter dan pembawaan si guru terhadap motivasi belajar mereka di dalam kelas atau pembelajaran, seperti itu. Nah, untuk metodologi penelitian, bagian prosedur penelitiannya saya awali dengan membuat kisi-kisi penelitian yang nantinya berisi
garis besar dari variabel dan juga tujuan maupun hal-hal yang ingin saya teliti dari penelitian ini. Nah, kedua, saya menyusun angket penelitian yang itu diturunkan dari kisi-kisi tersebut. Selanjutnya, saya menyusun pertanyaan wawancara yang nantinya akan digunakan sebagai pelengkap data dari si angketnya. Dan selanjutnya, yang keempat, saya mau menyebarkan angket yang ini terdiri dari 2 tahap ya. Yang pertama, saya meminta izin kepada guru maupun pihak terkait agar mengizinkan saya untuk meneliti di sekolah tersebut dan bisa menyebarkan angket dan diisi oleh objek penelitian saya itu berupa siswa dan juga para guru. Nah, selanjutnya observasi lanjut wawancara. Nah, selain menyebar angket, saya juga menggunakan metode observasi dan juga wawancara untuk memperkuat data di lapangan. Selanjutnya yang terakhir ada mengolah data, yang mana ini menggunakan statistik ya, karena saya menggunakan survei, jadi nanti mengolah data menggunakan statistik. Nah, untuk instrumen penelitiannya saya menggunakan angket, wawancara, dan juga observasi. Nah, angket ini akan diisi oleh peserta didik yang saya ajukan sebagai objek penelitian, dan juga nanti wawancara akan dilakukan kepada peserta didik juga dan juga kepada pengajarnya atau gurunya. Nah, observasi ini dilakukan saat terjadinya pembelajaran berlangsung dengan nanti akan mengamati bagaimana peserta didik itu tertarik atau tidak kepada teknik yang dilakukan oleh si pengajarnya atau gurunya, seperti itu. Nah, untuk teknik analisis datanya saya menggunakan sesuai dengan ketentuan penelitian kuantitatif, yaitu diinterpretasikan dan dianalisis secara terus-menerus. Nah, analisis ini sudah akan dimulai sejak di lapangan atau saat pertama kali melakukan observasi, seperti itu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.